Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera di antara kita. Jawabnya Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama Ustazah Is dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Wah, apa kabar teman-teman hari ini? Tentunya teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan ya teman-teman. Oke, nah teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, baik teman-teman, pada pelajaran lalu ya teman-teman sudah melihat atau mendengarkan cerita atau menyimak cerita tentang kuman ya. Wah, teman-teman pasti masih ingat ya bagaimana Dilo bersin ya. Dilo lagi pilek ya teman-teman, hidungnya banyak kuman ya. Kumannya menggelitik-gelitik di dalam hidung Dilo. Sehingga Dilo gatal ya teman-teman dan bersin-bersin ya. Wah, lihat ya, ini kumannya teman-teman ya, menyeramkan sekali. Ya, kumannya menyebar kemana-mana sampai ada di buah apel dan sekitar-sekitarnya ya teman-teman. Kumannya menyebar di mana-mana ya. Nah, kemudian Dilo ya dipakaikan masker sama ibu gurunya ya. Dan teman-teman yang lain juga mencuci tangan sebelum makan buah-buahan. Dan tidak lupa pula buah-buahannya dicuci bersih ya. Supaya apa ya teman-teman? Ya bagus supaya bersih dari kuman ya teman-teman. Dan lihat ya teman-teman. Wah, mencuci tangannya antri ya. Wah, bagus juga nih ya. Kita harus praktekkan ya. Jangan berebut kalau mencuci tangan. Oke, nah baik teman-teman. Nah, setelah itu kita keringkan ya dengan tisu dan tidak lupa tisunya itu dibuang ya di tempat sampah sehingga kita menjadi bersih. Dan dah kuman. Nah, ini teman-teman juga ya yang lalu teman-teman sudah kerjakan ya. Alhamdulillah ya, Ustazah sudah menerima ya tugas dari teman-teman dan alhamdulillah teman-teman semua nilainya bagus ya. Wah, terima kasih ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita akan melanjutkan pelajaran di bab 3 ya tentang kuman. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini. Wah, nah, teman-teman coba ya menuliskan apa yang teman-teman rasakan di saat kita pilek ya. Coba teman-teman, nah di sini teman-teman bisa menggambarkan dengan misalkan ya saat aku pilek, aku merasa apa ya teman-teman? Apakah merasa sedih atau senang atau biasa saja ya? Nah, nanti teman-teman boleh juga menggambarkan dengan emot ya. Kalau emot senang berarti ininya melengkung ya teman-teman. Nah, mulutnya melengkung ke atas ya, melengkung ke atas seperti orang tersenyum. Nah, kalau kita biasa saja, maka mulutnya atau bibir kita datar ya, lurus. Wah, Ustazah tidak bisa menggambarkan ya teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman merasa sedih, nah kita membuat lingkaran baru. Kemudian emotnya itu, mulutnya itu melengkung ke bawah ya teman-teman nih, melengkung ke bawah seperti huruf U terbalik ya. Oke, nah coba teman-teman nanti di sini gambarkan ya saat aku pilek, aku merasa bagaimana ya teman-teman? Apa teman-teman merasa sedih ataukah senang ataukah biasa saja ya teman-teman? Nah, kemudian di sini, agar cepat sembuh dari pilek, aku harus bagaimana ya teman-teman? Ya, teman-teman bisa coba ya
teman-teman pikirkan kalau teman-teman itu ingin sembuh dari sakit, maka teman-teman harus bagaimana ya? Oke, nah teman-teman di sini boleh menuliskan kata-kata, misalkan aku minum obat ataupun aku beristirahat yang cukup ya. Nah, kemudian ya banyak-banyak ya, banyak lagi yang jawaban teman-teman ya. Pokoknya teman-teman menuliskan kata atau boleh juga menggambarkan ya, boleh menuliskan dengan kata-kata atau boleh menggambar. Bagaimana supaya cepat sembuh? Misalkan minum obat, maka gambarkan gelas dengan obatnya ya, atau terserah pokoknya teman-teman jawab sebisa teman-teman dan pokoknya menurut pikiran teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman merasa, saya maunya menulis saja, ya, silahkan tulis jawaban teman-teman ya. Bagaimana supaya teman-teman cepat sembuh dari pilek ya. Oke. Nah, kemudian agar temanku tidak tertular pilek, maka aku harus bagaimana ya? Ya, seperti sekarang ini ya teman-teman, agar teman-teman yang lain ya, misalkan atau agar kita terhindar dari virus, maka kita bagaimana ya? Iya, bagus. Ada yang memakai masker ya teman-teman. Kemudian menghindari dulu teman ataupun tidak berkerumun ya teman-teman. Pokoknya banyak caranya supaya teman tidak tertular pilek. Nah, bagaimana juga kalau bersin ya? Teman-teman harus bagaimana? Oke. Nah, nanti teman-teman di sini tuliskan ya, ceritakan ya bagaimana supaya temanku tidak tertular pilek ya. Oke, contohnya bisa saja aku memakai masker ya, aku menghindar dari teman atau tidak berkerumun dengan teman-teman ya, boleh saja teman-teman. Pokoknya teman-teman berusaha menjawab dengan jawaban menurut pendapat teman-teman sendiri ya. Oke, jangan takut-takut teman-teman ya. Nah, sekarang ceritakan gambar itu kepada teman kalian. Nah, kalau teman-teman misalkan tadi sudah menggambar ya, kemudian ceritakan agar segera sembuh dari pilek, aku titik-titik ya. Misalkan tadi teman-teman misalkan menggambar obat dengan air. Nah, maka teman-teman ceritakan ya. Oke. Aku ingin segera sembuh dari pilek, maka aku meminum obat atau misalkan beristirahat ya. Teman-teman menggambar orang lagi tidur atau bagaimana ya teman-teman. Oke, nah kemudian yang kulakukan agar temanku tak tertular bagaimana ya? Oke, nah teman-teman ceritakan ya bagaimana supaya penyakit yang kita derita itu tidak menularkan kepada teman ya, terutama di sini penyakit pilek ya atau flu. Oke, nah baik teman-teman. Nah, sekarang ada kata baru yaitu apa ini ya bacanya? Di sini ada huruf K ya, kemudian U, kemudian M, kemudian A, kemudian A, N. Nah, dibaca apa ya? K U M-A-N ya. Coba siapa yang bisa? Wah, hebat ya. Kuman ya, teman-teman. Nah, teman-teman sekarang belajar tentang kuman dan kemarin ya atau yang lalu teman-teman sudah melihat bagaimana itu kuman ya. Tidak terlihat ya, teman-teman. Kuman itu tidak terlihat, tetapi bisa kita gambarkan seperti berduri-duri begitu teman-teman ya. Itu hanya gambaran imajinasi ya teman-teman. Nah, tunjukkan gambar kuman pada cerita Awas Kuman. Wah, tunjukkan ya. Coba di sini mana ya kumannya? Wah, pasti teman-teman sudah tahu ya. Menurut kalian, apakah kuman itu ya? Apakah kuman itu ya? Kuman itu adalah misalkan ya, terserah jawaban teman-teman yang menyebabkan sakit misalkan ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman kemudian kuman bisa terdapat di mana saja. Wah, di mana saja teman-teman ya? Ya, di mana-mana ya. Ada di hidung misalkan, seperti Dilo ya. Ada di mulut ya teman-teman. Dan juga ada di mana-mana. Bisa juga ada di buah. Kemudian ada di udara ya. Banyak teman-teman ya.
Nah, apa yang terjadi bila kita tertular penyakit, teman-teman? Coba apa yang terjadi kalau kita tertular penyakit? Ya tentu saja ya, bagaimana teman-teman ya? Kita merasa tidak nyaman ya, bisa saja. Atau kalau kita tertular penyakit, kita tidak bisa bermain misalkan ya. Pokoknya jawabannya bebas ya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari kuman? Nah, kalau kita supaya kita terhindar dari kuman, contohnya bagaimana ya? Ya tentu saja kita harus hidup yang bersih dan sehat ya. Kita juga harus memakan makanan yang sehat. Kita juga harus mencuci tangan sebelum makan ya. Itu adalah supaya kita terhindar dari penyakit. Dan sekarang ini ya, karena kita sedang masa pandemi ya, nah kemana-mana kita harus memakai masker ya, supaya kita terhindar dari kuman. Oke teman-teman, nah pokoknya teman-teman jawab sendiri ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, huruf apa saja yang terdapat pada kata kuman? Coba ya, huruf apa saja? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini apa? Dan ini apa? Insya Allah pasti teman-teman sudah tahu ya. Nah, Ustazah berikan contohnya ya. Kuman itu terdiri dari huruf K, U, M, A, N. Dibaca kuman. Kemudian ini dipisahkan suku katanya ya. Ku. Nah, kita belajar suku kata ku ya. Kuman. Oke. K-U, K-U-M-A-N. Kuman. Oke. Kuman. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran ya pada pekan lalu teman-teman ya. Teman-teman mengenal suku kata K, Ki, Ku, Ke, Ko ya. Oke, nah sekarang kita belajar tentang suku kata ku yaitu K, U. Ku dibacanya ku ya teman-teman. Kuman. Oke. Nah, teman-teman tahu ya apa itu uraian kata atau uraian huruf-huruf yang ada pada kata kuman ya. Nah, nanti teman-teman perhatikan dengan baik-baik dan nanti teman-teman coba sebutkan ya satu persatu. Nah, nama binatang-binatang di bawah ini ada yang berawalan dengan suku kata ku. Apa saja? Ayo coba di sini apa ya? Wah, ini suku kataku nih teman-teman. Coba binatang apa? Ya, bagus ya. Kuda. Oke, nah ini apa teman-teman? Ya, bagus. Suku katanya apa ya? Ini kucing ya. Ini sama ya. Ini kata ini bersuku kata ku atau ku diawali dengan suku kata ku ya, teman-teman. Nah, kalau ini ayam bagaimana teman-teman? Apa diawali dengan suku kataku atau tidak? Ayo jawab. Kalau ayam diawali suku kata apa ya? Ku atau bukan ya? Ya, tentu saja bukan ya. Diawali dengan kata a di sini ya teman-teman. Nah, kalau ini bebek diawali dengan suku kata apa ya? Oke, bagus ya. Di bab pertama kita sudah belajar suku kata B. Jadi ini bebek. Yang teman-teman cari di sini suku kata ku ya. Oke, di sini ya teman-teman ada kata kuda, ada binatang kuda ya diawali dengan suku kata ku. Di sini juga kucing, di sini juga kucing. Nah, kalau anjing diawali kata apa ya teman-teman atau suku kata apa? Iya, diawali dengan huruf A dan suku katanya an. Wah, tapi teman-teman belum belajar ini ya. Oke, nah kalau ini coba tebak. Ini binatang apa ya? Nah, benar. Ini adalah binatang kupu-kupu. Diawali dengan suku kata apa ya? Oke, baik. Ku. Ku ya, suku katanya ku. Kupu kupu. Oke, teman-teman ya. Di sini ada terlihat anak ya. Anak yang didorong ayahnya ya. Anak yang
didorong ayahnya dengan kursi roda ya teman-teman. Oke, anak yang duduk di kursi roda dan didorong oleh ayahnya ya. Baik sekali ayahnya ya teman-teman, melihat pemandangan ya supaya anaknya sehat ya. Ini anaknya kemungkinan lagi sakit ya teman-teman. Nah, supaya menghirup udara segar, maka ayahnya mengajak anak tersebut untuk jalan-jalan. Oke, teman-teman. Nah, sekarang bacalah lagi sebelum menuliskannya. Ikuti guru membacanya ya. Ku. Ku. Oke, ulangi lagi. Ku. 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 Oke, ini huruf K, ini huruf U. Dibaca ku. 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 Oke. Sekarang dapatkah kalian menuliskannya? Ayo. Menuliskannya bagaimana ya? Huruf K itu lurus ya, lurus dari atas ke bawah, kemudian miring dan miring, atau di sini diagonal dan diagonal ya, garis miring dan garis miring ya teman-teman. 1, 2, 3. Kemudian huruf U-nya lengkung, kemudian ke bawah. Oke, bisa ya teman-teman? Vertikal ke arah bawah, kemudian miring dan miring lagi, kemudian lengkung ke bawah. Oke, teman-teman berusaha ya menuliskan kata atau suku kata ku ya, ku. Oke. Nah, baik teman-teman. Sekarang ya, coba tuliskan suku kata ku dalam nama-nama binatang di bawah ini. Coba ya, yang ini suku kata ku, yaitu ku ya teman-teman. Teman-teman tuliskan ya di bawah nama-nama binatang ini. Di sini ada da, berarti kurang apa ya? Benar, ku. Di sini cing, jadi apa ya? Oke, di sini pu. Jadi apa ya teman-teman? Oke, benar. Kupu. Dan di sini ada ra. Kira-kira binatang apa ya teman-teman? Oke, benar. Kura-kura. Nah, dengan menuliskan suku kataku pada nama-nama binatang, kalian berlatih menulis suku kata sederhana. Oke. Nah, baik teman-teman. Sampai di sini dulu ya pelajaran matematika hari ini. Nah, teman-teman, kalau mengerjakan tugas dengan sabar ya. Oke, tidak usah semuanya dikerjakan, tidak masalah ya. Nah, teman-teman lihat dulu situasinya. Apakah bundanya lelah atau tidak ya? Ayah bundanya lelah atau tidak? Kalau ayah bunda lelah, teman-teman tidak usah ganggu dulu ya. Oke, bersabar. Nah, kalau bisa teman-teman berusaha mengerjakan sendiri ya. Nah, kalau tidak bisa, minta bantuan orang tua. Tetapi ingat ya, melihat situasi ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu. Kita tutup pelajaran bahasa Indonesia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.